Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Elanor Angela, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Bunga Bangsa, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Ibu-ibu yang kami banggakan, tibalah kita pada acara inti, yaitu diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di TK Bunga Bangsa, yang akan disampaikan oleh Ibu Ela Nur Angela MPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Bunga Bangsa. Burung Nuri, burung pelikan, terbang ke kaulamu membawa alpukat. Mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan agar ilmu kita bisa kita dapat. Kepada Ibu Ela, disilahkan. Tepuk tangan untuk pantunnya loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibu-ibu. Semangat. Coba tepuk satu. Kalau tepuk satu bilang yes, ya. Tepuk dua, oke. Tiga, semangat. Empat, konsentrasi. Kalau lima, siap belajar. Ya, siap ya. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, Oke. tepuk tiga, Semangat. tepuk empat, Konsentrasi. tepuk lima. Siap belajar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Bunga Bangsa, Ibu Hajah Tika Rostika SPD. Yang kami hormati Dewan Guru TK Bunga Bangsa. Yang kami hormati Ibu-ibu Kepala TK beserta rekan sejawat yang alhamdulillah dapat memenuhi undangan kami. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmatnya dan curahan limpah kasih sayangnya kita dapat hadir ke tempat ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, untuk sama-sama melaksanakan kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang telah dilakukan di TK Bunga Bangsa. Salawat dan salam tidak lupa tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau sampai kepada umatnya dan juga tentunya kepada kita semua yang senantiasa masih bersemangat melaksanakan tugas kita sehari-hari sebagai guru dan tetap pula semangat untuk belajar, karena pada hakikatnya belajar itu adalah seumur hidup. Kita guru tidak hanya mengajar tapi juga belajar, ya, sebagai pembelajar. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini. Tentunya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua dapat menghadiri acara ini. Apa yang akan kami sampaikan kepada ibu-ibu merupakan ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan ilmu nanti yang akan saya diseminasikan, ya, diseminasi itu artinya menyebar luas, ya,
disebarluaskan ke ibu-ibu, mudah-mudahan dijadikan pemahaman dan mudah-mudahan juga bisa dijadikan penerapan di sekolah masing-masing. Itu harapan kami, ibu-ibu. Baiklah, kita mulai saja acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di TK Bunga Bangsa. Nah, ini adalah sudah terbuka ya slide-nya atau PPT-nya. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini mulai tanggal 15 Maret 2024. Alhamdulillah di Purwakarta. Peminatnya baru sedikit ya. Mengapa sedikit? Banyak faktor. Nah, mungkin kesulitan mungkin ya dalam hal pemahaman IT mungkin salah satunya, atau ibu-ibu mungkin kesulitan dalam membagi waktu, ya ada yang seperti itu, atau ada juga yang saya mah belum siap sekarang, insya Allah tahun depan ya. Angkatan yang akan datang kami harapkan kepada guru khususnya yang usia 50 tahun ke bawah, baik PNS maupun non PNS, diharapkan bisa mengikuti program guru penggerak ini. Nah, baiklah ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, kita mulai saja ya. Disiplin positif. Apa itu yang disebut disiplin positif? Ada yang tahu mungkin? Budaya positif itu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu contoh ya, salah satu ya, membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Kebiasaan yang baik. Ya. Minta izin kalau mau ke kamar mandi. Ya Bu Lina. Antri dalam segala hal. Antri dalam segala hal. Ada lagi? Hadir tepat waktu. Bu. Cuci tangan sebelum makan atau sudah melaksanakan kegiatan. Ya, itu contoh-contoh dari budaya positif yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, ya murid-murid TK. Nah, ibu-ibu, di dalam PowerPoint kami tentang budaya positif ini ada beberapa konsep inti yang akan nanti disampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebaikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas. Serta yang satu lagi, segitiga restitusi. Mari kita pelajari sama-sama ya Bu ya. Bahasanya mungkin terdengar asing atau bagaimana ya Bu ya? Ya, mungkin ada beberapa kalimat yang belum kita pahami, tapi mudah-mudahan melalui acara diseminasi kita pada saat ini ibu-ibu mendapat ilmu baru. Kalau yang biasa dilakukan Keyakinan kelas, betul, keyakinan kelas. Ya, ini kita ada teori kontrol yang dicetuskan oleh William Glasser. William Glasser ini adalah seorang psikolog ya Bu ya. Menurut William Glasser, teori kontrol adalah teori psikologi yang mengajarkan bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan merancang kehidupan individu menuju kepuasan dan kebahagiaan. Teori ini berfokus pada ide bahwa kita memiliki kontrol penuh atas tindakan dan perilaku kita sendiri, serta bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Ya, itu pengertian dari teori kontrol. Jadi yang bisa mengendalikan perilaku kita, apa yang ingin kita lakukan, itu kita sendiri ya kontrolnya. Nah, saya sekarang meminta kepada ibu-ibu semua yang hadir di sini
berpasang-pasangan ya, berdua. Yang pertama, tangannya menggenggam seperti ini. Ya, ibu-ibu saling berpasangan, kemudian salah satu menggenggam, tangannya menggenggam sendiri, menggenggam sendiri. Ya, nah, cari pasangannya ya. Oke, sebelumnya bayangkan apa yang ada di dalam genggaman ibu-ibu semua. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang ibu miliki. Ibu yakin sekali itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang mungkin, atau sesuatu yang ini milik saya, orang lain tidak boleh memilikinya, atau orang lain tidak bisa merebutnya. Ya, seperti itu ya. Bayangkan seperti itu. Itu yang menggenggam. Yang sebelahnya nanti tugasnya adalah mencoba membuka kepalan tangan temannya, pasangannya, dengan cara apapun ya. Boleh dirayu, boleh dikit-kitin, boleh mungkin ibu mau bayar, mungkin boleh ya. Ibu kasih imbalan apapun. Bagaimana caranya agar kepalan tangan yang tadi menggenggam itu, yang mengepal itu bisa terbuka. Siap Bu? Siap ya? 30 detik nanti bergantian ya. Siap ya? 1, 2, 3. Ibu yakin itu adalah suatu yang sangat berharga yang ibu miliki. Silakan. Iya, boleh bergantian. Gantian ya. Silakan bergantian Bu. Berhasil tidak? Bergantian. Sekarang Mbak Jeti yang mengepal, Bu Rere merayu atau berusaha membuka kepala. Silakan. Boleh. Boleh. Dengan cara apa Bu? Ini udah diginikan bisa terbuka. Bisa terbuka. Ada yang bisa terbuka? Ya. Susah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Baiklah, ibu-ibu, terima kasih ya untuk sedikit hiburan ya, demonstrasi yang sudah kita lakukan terhadap sesuatu yang kita yakin itu sangat berharga yang kita miliki. Tadi saya mau tanya nih, tadi yang tidak mau membuka kepalanya ada? Alasannya apa? Berharga, jadi berharga milik kita. Itu berharga, jadi tidak boleh dong ya orang lain membuka ya. Ada lagi alasan lainnya kenapa tidak mau membuka kepala tangannya? Ya, ada yang terbuka tadi? Terbuka. Lemah tangannya. Padahal sebetulnya niatnya tidak ingin membuka kan, tapi dipaksa. Ada unsur pemaksaan di situ? Ada. Oke. Baik, kita lanjutkan ya ibu-ibu. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nanti tentang permainan itu dijelaskan setelah ini ya. Ada penjelasannya. Yang pertama, nah ini tentang teori kontrol yang tadi, bahwa perilaku yang kita lakukan itu atas kendali kita sendiri ya. Orang lain tidak bisa mengendalikan. Tapi ada sesuatu miskonsepsi di sini. Miskonsepsi itu artinya salah pengertian ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bisa nggak guru mengontrol murid? Pada dasarnya, guru itu tidak bisa mengontrol murid. Tidak bisa. Pada dasarnya, untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Misalkan,
Anak kita tahu sendiri kan Bu, di kelas bisa nggak diam 5 menit? Disuruh diam 5 menit bisa nggak? Nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Kecuali anak itu sendiri yang mau. Tuh, ya. Mau kita berusaha apapun, kita ngerayu dia lewat apa lagi? Lewat ice breaking selesai, ribut lagi, ya, seperti itu contohnya. Jadi yang bisa mengontrol diri anak tersebut atau murid kita adalah mereka sendiri, ya, sebetulnya. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, sebetulnya bisa, tapi dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol, untuk diatur sama gurunya nih untuk sementara waktu, mau, ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Apapun tujuan itu, mau tujuannya baik atau tujuannya buruk, pasti setiap perilaku yang dilakukan memiliki tujuan. Yang kedua, miskonsepsinya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, ini kita berusaha nih sekuat mungkin untuk mengendalikan anak-anak. Penguatan positif atau bujukan-bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Oh, tadi mah Bu Guru menyuruh saya diam itu karena Bu Guru sedang menerangkan. Bu Guru sudah tidak menerangkan, boleh dong saya bercanda lagi. Nah, mungkin murid kita berpikir seperti itu dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, itu miskonsepsi yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Anak dikritik, suka Bu mengkritik anak? Suka. Dan membuat merasa bersalah. Nah, ini bagaimana pengertiannya, nanti kita bahas. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, sebetulnya kalau kita mengkritik anak dan membuat anak tuh merasa bersalah gitu karena ucapan kita, karena tindakan kita, itu merupakan salah satu jalan bagi mereka untuk gagal nantinya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri dengan negatif, dengan cara yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kita tahan ya Bu ya, kalau lagi emosi nih murid kita ada yang nggak bisa diam, suara kita pelanin, tapi yang keluar tetap saja bahasa yang negatif sebetulnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kritik dan rasa bersalah yang dimiliki anak karena ucapan kita. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu padahal cuma ilusi, Bu. Pada kenyataannya kita tidak bisa memaksakan kehendak anak. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau kita ingin mengajarkan anak tapi dengan cara yang memaksa, mungkin bisa dilakukan oleh anak. Mungkin bisa kita
memaksa anak yang tidak mau belajar nulis, kita paksa untuk nulis, mungkin mereka bisa, tapi untuk jangka waktu hanya sebentar saja, tidak bisa untuk jangka panjang. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus melakukan sebagai guru, mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi ada istilah stimulus respon. Kalau ada sebab pasti ada akibat, ya. Kalau misalkan anak menangis, mungkin penyebabnya ada sesuatu yang mengganggu dia. Nah, itu contohnya. Tapi kita sekarang harus mengubah pemahaman kita menjadi teori kontrol. Bagaimana yang disebut dengan teori kontrol itu? Nah, yang pertama ada stimulus respon berupa realitas atau kebutuhan kita sama. Betul nggak, Bu? Kebutuhan kita sama? Enggak ya? Nggak sama ya? Kita dengan anak beda kebutuhan kita. Di sini pun ibu-ibu meskipun seusia, seumuran, kebutuhan kita pasti nggak sama, beda-beda. Ada yang begitu tunjangan saat kita kasih cair langsung daftar umroh, ya. Ada yang, aduh, saya mah belum siap, anak saya masih mondok, untuk pendidikan anak-anak dulu yang saya utamakan, masih kuliah, bla 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 dan lain sebagainya. Kebutuhan kita tidak sama. Nah, itu teori kontrolnya, realitas bahwa kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, ini juga miskonsepsi, ya. Yang betul adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin dia mah mau umroh dulu kan memang sudah tidak punya tanggungan, jadi wajar, ya. Itu sebaliknya, ya. Si Ita mah nggak bisa umroh teh karena kebutuhannya masih banyak, ya. Jadi kita saling positive thinking, ya, seperti itu pikiran kita. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak kita mengubah pandangan orang lain jadi sama kayak kita? Kemarin ramai ya, Bu, ya, waktu menjelang pilpres, ya, Bu. Tapi nggak bisa kalau kita sudah punya keyakinan memilih si A, ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, yang kita harus lakukan adalah mengubah pemahaman pandangan orang lain tentang dunia, bukan tentang keyakinan yang mereka miliki. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kata stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mau baik itu perilakunya, mau buruk tetap ada tujuannya. Kemudian stimulus respon yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kenyataannya tadi melalui permainan tadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Apakah bisa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Udah dibujuk nih tadi, ayo dong, buka dong. Kan itu saya kan mau lihat apa yang di dalam kepala kamu. Ya, dibujuk nggak berhasil, terus maksa. Ya, itu adalah termasuk stimulus respon. Tetapi kalau di teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi untuk melakukan pengendalian diri terhadap anak-anak dibutuhkan kolaborasi nanti. Kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru, antara guru dengan guru, atau antara guru dengan orang tua siswa. Harus ada konsensus juga. Konsensus itu kesepakatan. Kesepakatannya dengan siapa? Antara warga sekolah, guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru, atau guru dengan murid, atau pihak sekolah dengan orang tua siswa. Harus ada kesepakatan. Kemudian model berpikir menang atau kalah itu ada di dalam stimulus respon. Ada menang, ada kalah. Tetapi kalau di teori kontrol,
model berpikirnya menang-menang, win-win solution. Makanya sekarang di kurikulum Merdeka Bu, boleh ada ranking di SD ke atas sudah tidak ada ya. Karena apa? Setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya ya, gitu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita beralih pada disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar, Bu. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipol yang artinya murid atau pengikut. Itu menurut Diane Gossen. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Ya, jadi kalau kita menerapkan disiplin, jangan pakai ada reward, jangan ada ancaman, jangan ada hukuman. Bisa nggak di anak TK seperti itu ya? Sementara ini kita kan masih ya, kasih reward karena anak suka Bu? Kasih bintang termasuk reward. Pujian? Nah, itu termasuk reward. Apalagi? Kasih hadiah suka nggak Bu? Nah, seperti itu masih kan kita untuk anak-anak kita masih. Nanti ada penjelasannya ya. Ancaman, hukuman, nah itu bentuk-bentuk pemaksaan tadi ya yang ada di stimulus respon. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau kita memberikan anak reward ya, terus anak mau kita ingin anak melakukan sesuatu kebaikan, misalnya ingin melakukan anak suatu kebaikan, kemudian kita memberikan reward, bilang gini, nah kalau kamu bisa menghafal berhitung 1 sampai 20 nanti ibu kasih permen, misalnya seperti itu. Nah itu termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. X dari luar ya, motivasi ekstrinsik. Tapi yang diharapkan sebagai pendidik, terutama guru teman kanak-kanak, kita harus intrinsik. Bagaimana caranya? Ya, jadi supaya anak itu melakukan sesuatu hal kebaikan, tapi dari dalam diri sendiri, tanpa ada reward, tanpa ada ancaman, tanpa ada hukuman. Nanti ada trik-triknya. Kita lanjutkan ya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, latar belakang apapun, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, itu namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, di kurikulum Merdeka ini nilai-nilai kebajikan yang kita harus terapkan itu merupakan karakter yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bu lagunya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ada berapa dimensi? 6 ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini yang harus diterapkan ke anak-anak kita ya, dari tingkat TK PAUD terus sampai ke atas sampai SMA.
Itu nilai-nilai kebajikan kita ya yang ada di profil pelajar Pancasila. Ada lagi nilai-nilai kebajikan yang merupakan aturan dari IBO Primary Years Program atau PYP ya. Di antaranya ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, itu nilai-nilai kebajikan dari PYP. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan yang merupakan keterampilan hidup atau life skill. Yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Nah, Ibu, kalau dilihat dari bentuk kalimatnya, ini kebajikan ini kalimatnya ini ya positif ya. Jadi kalau misalkan kalimat yang negatif itu kan tidak buang sampah sembarangan, itu negatif. Bukan perbuatannya yang negatif, tapi kalimatnya yang negatif ya. Jangan berisik di kelas. Nah, itu kan negatif ya. Tapi untuk nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan ke anak-anak nanti bentuknya harus positif seperti ini ya. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, empati, kasih sayang, hormat, dan lain-lain ya. Itu bentuk-bentuk nilai kebajikan. Oke, next ya. Ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apa yang kita lakukan itu didasarkan karena kita butuh. Ya, kita membutuhkan sesuatu yang merupakan kebutuhan, itu adalah kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Sebelum kita beralih ke kebutuhan dasar manusia, yuk sama-sama kita ice breaking dulu. Silakan Bu Neneng musiknya. Oh ya, tadi bisa ya. Sudah aktif bluetoothnya? Yang masuk Yang adab makan. Nah, itu. jadi itu juga ada ya? Ada. Itu saya dapat dari YouTube. Ini ada tuh yang disimpan dokumen tadi cuma sama ini. Jadi mas. Oh, kalau di dokumen. Masih ya? Bukan. Ada makan. Ada lagi. Nah itu. Ada suaranya tidak? Ada suaranya ya. Silakan berdiri. Bisa berdiri. Kita gerakan dulu. Gerak dan lagu adab makan. Let's go.
Sebagai penghilang rasa kantuk, biar fresh kembali ya. Baik, kita lanjutkan untuk slide-nya. Tadi sudah ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar yang kita ingin penuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup. Ya, kita butuh nggak bertahan hidup? Sangat butuh. Bagaimana caranya? Makan, minum, tentunya yang bergizi ya. Kita ingin sehat, terus ada rasa aman. Pakaian tentu saja kita perlu pakaian butuh. Tempat tinggal, ya. Tempat tinggal belum punya sendiri, masih bisa ngontrak, ya. Nah itu, belum bisa ngontrak, tinggal sama orang tua, ya, macam-macam. Itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang kedua, Bella, ya, berdaya kapur nama. oh, Dia namanya di WA Bu Inali. Ya. betul banget ya ibu. Bisa. Mana kesadanya? Assalamualaikum. Ayo masuk ya. Ayo. Berdaya kapur nama. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Kebutuhan dasar kita adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang butuh ya Bu, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu sebagai apa? Sebagai seorang teman, sebagai seorang ibu, ini nggak diterima sama anak kita. Sebagai seorang istri, ini nggak diterima sama suami kita. Sebagai seorang guru, ini tidak diterima oleh murid kita. Iya, sangat ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Yang termasuk penguasaan di sini adalah harga diri. Keinginan untuk dianggap, memimpin, keinginan untuk berprestasi, diakui dan didengarkan. Nah, itu adalah penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Kita butuh kebebasan. Untuk apa? Supaya kita mandiri, ya, memiliki pilihan, ya. Jangan hidup kita hanya ditentukan oleh satu pilihan, ya. Itu nggak bagus ya. Kalau banyak pilihan kan kita bisa milih apa yang kita senangi, kita cenderungnya kemana ya. Kemudian mencoba hal-hal baru. Jangan yang itu aja ya. Nah, termasuk dalam menuntut ilmu ya. Jangan sampai kita merasa bosan dengan ilmu yang itu saja, karena ilmu itu sifatnya berkembang terus ya. Selalu ada inovasi-inovasi. Kemudian mampu mengendalikan diri, mengendalikan arah diri. Itu yang termasuk kebutuhan dasar kebebasan. Dan kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan. Kita butuh kesenangan, bermain, betul, humor, ya, terus antusiasme kita butuh, dan tentunya tertawa, ya. Kita butuh ya, butuh healing ya Bu. Ya, semua itu membuat kita senang. Ya. Ya. Nah ini
sadari bahwa kebutuhan dasar hidup ini juga ada di dalam murid-murid kita nantinya ya. Jadi ketika kita menemukan kasus di kelas, misalkan apa? Ada anak berebut mainan, ya. Terus yang merebut itu kita tanya, kenapa kamu merebut mainan teman kamu? Aku kan mau Bu main seperti itu juga. Nah itu berarti dia butuh apa nih? Butuh mainan itu, berarti dia butuh kesenangan kan? Nah itu salah satunya. Ya. Kemudian berebut makanan. Nah itu, kenapa kamu berebut makanan sih? Kan aku juga pengen Ibu. Nah berarti kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Mungkin di rumahnya nggak pernah, mungkin orang tuanya membelikan makanan seperti itu ya kan? Nah, perbedaan lagi harus disadari ya. Dan lain sebagainya. Banyak kita temukan contoh-contoh di kelas selama kita mengajar sehari-hari. Kemudian dalam melakukan sesuatu atau perilaku yang kita lakukan setiap hari itu ada motivasinya. Tadi ya, motivasi ekstrinsik itu artinya motivasi dari luar, X ya, dari luar. Dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu harus dari dalam diri sendiri. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu karena takut sesuatu yang kita tidak inginkan, atau takut karena menerima hukuman. Contoh, naik motor pakai helm karena takut dihukum sama polisi, takut kena tilang. Nah itu merupakan motivasi ekstrinsik. Bisa nggak diubah jadi motivasi intrinsik? Bisa, ya, bisa seperti itu. Ada caranya nanti. Nah, kemudian selain karena takut hukuman atau menghindar dari ketidaknyamanan, ada juga motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti tadi ada anak yang mau melakukan apa yang kita minta, tapi harus kita ada rewardnya dulu. Itu salah satu contoh motivasi ekstrinsik. Bisa tidak kita rubah menjadi motivasi intrinsik? Bisa, tapi ada caranya. Oke, pasti bisa. Nah, sedangkan yang bernama motivasi intrinsik itu yang kayak tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya mah mau belajarnya terrajin itu karena memang saya mau, bukan karena disuruh ibu guru, bukan karena bu guru mau ngasih permen, bukan karena bu guru mau kasih bintang, tapi aku pengen jadi anak pintar. Nah, diharapkan anak kita mempunyai pemahaman seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Nanti ada caranya. Dan juga tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita apa yang kita lakukan tujuannya harus menghargai diri kita sendiri yang utama, ya, bukan karena disuruh-suruh oleh orang lain, bahkan dipaksa-paksa oleh orang lain. Itu merupakan nilai-nilai yang dipercaya oleh diri kita sendiri yang kita lakukan melalui motivasi intrinsik. Apa bedanya motivasi intrinsik dengan motivasi ekstrinsik ditinjau dari pengaruhnya? Kalau motivasi intrinsik, seseorang yang melakukan motivasi intrinsik itu pasti efeknya jangkanya panjang. Ya, misalnya kayak tadi kita mau naik motor, tapi kesadaran dari dalam diri sendiri bahwa kita butuh keselamatan, butuh keamanan. Makanya naik motor pakai helm. Nah, kalau kita punya pemahaman seperti itu, insya Allah jangka panjang tuh akan seperti itu terus. Meskipun kita perginya cuma ke depan sebentar, ya, tetap helm dipakai kalau sudah punya motivasi intrinsik. Tapi kalau motivasinya ekstrinsik karena takut sama ditilang sama polisi, saya yakin nggak akan bertahan lama.
itu. Atau karena Jadi ketika pakai helm kan kalau ada razia. karena itu kalau terusin razia aman ya gitu ya. Jadi mau bertahan lama kalau motivasi ekstrinsik itu. Makanya nanti kita terus serahkan bagaimana supaya murid-murid kita melakukan suatu perbuatan baik tapi didasari oleh motivasi intrinsik. Oke, kita lanjutkan. Nah ini salah satu tiga tindakan yang kita lakukan apabila anak kena kasus. Nah biasanya seperti ini nih, kita suka memberi hukuman. Contohnya ya, biasanya hukuman itu tidak terencana, dadakan, tiba-tiba. Ya misalkan kalau di SD anak yang mengganggu temannya yang lain, ya ibu guru yang di SD langsung panggil anaknya, sini kamu kasih hukuman nih. Kalau kasih hukuman kan bahasanya sini kamu. Ya, anak baru lihat ekspresi ibu gurunya aja udah takut ya, apalagi dengar suara ibu gurunya, apalagi menerima hukuman yang diterima. Ya, kadang-kadang di dalam hukuman yang diberikan itu tidak nyambung dengan apa yang sudah anak lakukan. Misalnya anak datang terlambat, hukumannya lari keliling lapangan. Nyambung nggak antara telat datang sama lari keliling lapangan? Nggak nyambung. Atau anak tidak mengerjakan PR, hukumannya membersihkan kamar mandi. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah itu kadang-kadang hukuman bentuknya seperti itu. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu, tadi maaf, saya lanjutkan ini bentuk-bentuk hukumannya ya. Tadi salah yang tidak terencana atau dilakukan secara tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, murid mungkin sadar kesalahan dia itu apa, tapi dia, ibu guru mau ngapain saya ya, saya dihukum apa ya nanti ya, nggak tahu ya. Kemudian dia tidak dilibatkan, murid itu tidak dilibatkan dalam menentukan hukuman apa yang akan dia terima atau sanksi apa yang akan dia terima. Kemudian bersifat satu arah. Jadi hukuman itu cuma ibu guru aja yang melakukan. Ya, anak tinggal menerima. Dan yang terakhir, biasanya hukuman itu berbentuk fisik maupun psikis. Ya, tadi bentuk fisik, contohnya suruh lari, ya, terus bersihkan WC itu fisik ya, termasuk fisik. Belum lagi kalau ya, nah cingit itu masuk bentuk fisik kita ke anak mungkin ya. Terus bentuk psikis bisa berupa ucapan, kamu bisanya segitu, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu begini, kamu begitu ya. Tanpa kita sadari, jika kita melakukan hal itu akan tersimpan di memori anak kita hingga nanti dewasa. Percaya nggak? Pernah nggak ibu waktu kecil mendapat hukuman dari guru yang sampai sekarang ibu masih ingat? Udah berapa puluh tahun nih, ya? Oh, Bu cuma nggak pernah dihukum. Berarti anak baik waktu kecilnya. Ada mungkin yang pernah dapat hukuman waktu di sekolah dulu? Enggak dari guru aja, dari orang tua mungkin. Pastinya pernah ya mendapat hukuman gitu. Dan ingat sampai sekarang nggak akan lupa. Itu efeknya jangka panjang. Efek ingatannya. Tapi penerapan hal-hal baiknya namanya jangka pendek. Konsekuensi biasanya terencana atau disepakati sesuai aturan. Contohnya, kalau kamu tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya adalah kamu akan ketinggalan pelajaran. Nah, apalagi misalnya jenis-jenis tindakan negatif terus ada konsekuensinya. Kalau kamu tidak mau mengantri, maka nanti makanya telat kegiatan pembelajaran kita nanti nggak berjalan dengan lancar. Nah, itu namanya konsekuensi.
Kemudian selain disepakati, jadi kita sepakati itu sama anak-anak, kita sepakati ya. Kalau kita bagaimana nanti bagaimana akibatnya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, ternyata tidak nyaman Bu kalau konsekuensi itu. Kenapa tidak nyaman? Tetap ada hukumannya meskipun lebih ringan mungkin dibandingkan dengan hukuman yang fisik, sifatnya fisik dan psikis tadi. Tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sifat guru selalu memonitor murid. Nggak boleh ya memonitor murid terus-menerus. Ya, nanti dijelaskan kembali di slide berikutnya. Kemudian ada yang namanya restitusi. Ya, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di dalam budaya positif itu hendaknya kita melakukan restitusi, jangan melakukan hukuman atau melakukan konsekuensi, tapi yang dilakukan apa? Restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, diharapkan anak belajar dari kesalahan itu, ya. Proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Bagaimana caranya? Kita sama anak kerjasama, ya, mengadakan kerjasama. Tujuannya apa? Nanti pada saat kita melakukan restitusi ini, apa yang kita lakukan melalui dialog itu akan ditemukan solusi yang sebetulnya anak itu sendiri yang menemukannya, bukan dari kita. Bisa itu anak TK? Bisa ada caranya. Oke, lanjutkan ya. Nah ini adalah Bu Nenek bisa dikecil, nah gitu. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama guru sebagai penghukum. Nah seperti tadi sudah disinggung, ada guru yang menghukum muridnya ketika murid melakukan kesalahan. Kemudian posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dia nggak menghukum, tapi mungkin melalui verbal ya, ucapan. Dengan ucapan verbal itu anak jadi merasa bersalah. Iya nih, aku merasa bersalah, gitu. Takut, gitu, anak merasa takut. Kemudian posisi sebagai teman, dan keempat sebagai pemantau, dan terakhir posisi sebagai manajer. Maksudnya apa nih dari semua posisi kontrol ini? Nah ini contohnya. Sebagai penghukum, contoh hukuman dari ini contoh kasusnya murid tidak mengerjakan tugas contohnya ya. Nah kalau posisi kita sebagai penghukum, kita akan memberi hukuman berdiri angkat satu kaki. Ya, itu fisik ya. Ya fisik kelihatan sekali. Kalau kita posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita akan bilang nih, beberapa kali Bapak Ibu bilang ya sama kamu, selalu aja kamu berbuat seperti ini. Ya, anak makin merasa bersalah. Kemudian ini contoh kasusnya masih seperti tadi, anak tidak mengerjakan tugas. Kalau sebagai teman posisi kita, ayo dong kerjakan tugasnya, gitu kan kayak teman ya. Bahasanya kayak teman, ayo dong kerjakan tugasnya, bantu ibu ya supaya ibu nanti kalau ada ibu kepala sekolah nanti kuliah ibu gak dimarah-marahin. Nah itu seperti itu teman ya, ya ibu tidak dimarahin sama ibu atau bapak kepala sekolah. Kita sebagai teman posisinya. Nah kalau sebagai pemantau, kamu sudah beberapa kali tidak mengerjakan tugas, kamu tahu apa konsekuensinya? Nah, ingat, jadi sebelumnya sudah buat kesepakatan dulu dengan muridnya nih. Kalau misalkan tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya adalah kerjakan tugas 2 halaman, misalnya seperti itu. Nah, ini posisi sebagai pemantau. Dan posisi yang terakhir, dan ini adalah posisi yang harus kita laksanakan, yaitu sebagai manajer. Guru sebagai manajer adalah melakukan dialog dengan anak. Dan kalimatnya seperti ini kurang lebih. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Kita tanya, anak jawab. Ya, jadi anak yang mengungkapkan sendiri apa kesalahannya. Oh iya Bu, tadi aku itu kan mau tanya sama teman aku, mau main sama teman aku, tapi teman aku mau mainnya sama yang lain. Aku nggak ada teman.
itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak mengerjakan tugas. Kasusnya tidak mengerjakan tugas. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu nangis. Iya, habis aku gak ditemenin Bu Guru, aku kan sedih. Nah, seperti itu ya. Kira-kira kita tanya lagi nih setelah itu. Kira-kira bagaimana ya supaya atau bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Anak lagi yang mengungkapkan. Jadi bukan kita yang ngasih ceramah Bu. Makanya kamu jangan begini, makanya kamu harus begini, nggak begitu. Jadi kita berdialog itu bertanya kepada anak, dan anak itu yang akan menjawab sambil menggali solusi yang dimana dia bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Itu ya, dari slide-slide sebelumnya yang saya katakan bisa anak TK sebetulnya melakukan hal ini, bisa. Itu ya, pertanyaannya seperti itu. Jadi prinsipnya kita mengadakan dialog dengan anak, kemudian kita memberikan pertanyaan pemantik, di mana dengan pertanyaan itu anak jadi bisa mengungkapkan kesalahan dia sendiri. Anak sadar bahwa itu salah, tapi anak juga sadar bahwa apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ini tugas guru sebagai manajer. Nah, ini ada contoh ya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira tadi ada 5 ya. Yang pertama sebagai apa Bu? Penghukum. Yang kedua sebagai Merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, kira-kira kalau kita melakukan atau mengucapkan ini kepada murid kita, posisi kontrol kita di mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu memantau, bukan? Penghukum ya, cenderung ke penghukum ya. Oke, penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, jadi anak digali untuk mencari solusi sendiri terhadap penyelesaian masalahnya. Ayolah demi Bapak Ibu ya teman. Oke, betul. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap ya, ada konsekuensi kalau pemantau. Oke, ini pintar-pintar ibu semuanya. Nah, sekarang kita beralih ke keyakinan kelas. Mengapa disebutnya keyakinan kelas? Sekarangnya bukan peraturan Bu, bukan tata tertib sekolah. Jadi sekarang kan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya istilahnya. Ya, kenapa keyakinan? Ya, kenapa keyakinan? Tadi itu yang menggenggam itu kepala tangan, ya, sesuatu yang sangat kita yakini, di mana itu sangat berharga, yang orang lain tidak bisa memaksa kehendak kita untuk membukanya, ya. Yang melakukan kontrol ini siapa? Diri kita sendiri. Mengapa diri kita sendiri? Karena motivasi itu dari dalam tadi, motivasi intrinsik, ya. Kenapa tidak peraturan? Karena kalau peraturan itu sifatnya satu arah. Guru langsung menentukan nih tata tertib kelas. 1. Tidak boleh mencoret. Tidak boleh coret-coret tembok. 2. Dilarang buang sampah sembarangan. datang Ya. tepat waktu. Nah, itu dalam bentuk sebuah tata tertib yang sudah tertulis, dibuat oleh guru atau dibuat oleh sekolah, langsung ditempel di tembok. Plak. Nih anak-anak harus tahu ya, ini peraturan sekolah kita, tata tertib sekolah kita seperti ini. Nah, itu namanya tata tertib atau peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, kita buat bersama-sama dengan anak. Kesepakatannya harus dilakukan bersama-sama dengan anak. Kenapa harus bersama-sama dengan anak? Supaya anak sendiri yang meyakini bahwa yang dilakukan
lakukan itu adalah hal-hal yang benar, yang memiliki nilai-nilai kebajikan, yang apabila dia lakukan itu efeknya jangka panjang. Bayangkan kalau misalkan suatu saat kesepakatan yang dia buat sendiri tapi dia langgar, kita punya senjata modelnya ya, iya kan? Wow, kan kesepakatan kita kan begini. Kan kalian sendiri yang buat kesepakatan. Nah itu bisa dijadikan senjata apabila anak melakukan kesalahan. Nah itu ya. Jadi sekarang namanya keyakinan kelas. Dan nanti Bu pada saat tahun ajaran baru ya di PLS. Nah ini materi membuat keyakinan kelas. Kalau di TK bagaimana nih ininya teknisnya seperti apa ya? Bisa pakai gambar-gambar ya yang menarik. Anak-anak angkat tangan, ibu guru, tapi gurunya nanya, kalau di kelas kita harus bagaimana? Tidak berisik bu guru. Nah, misalnya seperti itu. Kita gunakan betul ya, tapi nanti kita tulis kalimatnya yang singkat, yang sederhana, tapi mudah dipahami oleh anak, dan itu kalimatnya adalah kalimat positif. Jadi kalau misalkan tidak ribut di kelas, apa bahasa keyakinan kelasnya? Tenang mungkin ya, atau tertib gitu. Terus mengucapkan salam kepada bu guru ketika datang dan pulang sekolah. Keyakinan kelasnya hormat, gitu aja bu bahasanya singkat, atau menghargai. Bahasanya singkat kalau keyakinan kelas itu. Lanjutkan dulu. Nah ini cara pembentukan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif, singkat saja supaya mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi mungkin bahasa keyakinan kelas di TK mungkin tidak sama dengan anak yang sudah sekolah di SMA ya, supaya kita gampang nanti menerapkan ke murid-murid kita. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan, yang seperti tadi dilibatkan. Kita melibatkan anak dalam membuat keyakinan kelas ini tentunya secara bersama-sama, gitu ya. Jadi kita buatnya sama-sama. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya di dalam menerapkan budaya positif. Ada yang dilaksanakan dengan menggunakan restitusi. Bentuknya segitiga ya, segitiga restitusi. Tentu di dalam segitiga kita udah tahu ya, ada 3 sisi ya. Sisi yang pertama atau tahap yang pertama dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah itu. Kita langsung skip saja ke slide berikutnya. Apa yang disebut menstabilkan identitas? Nah, ketika anak melakukan suatu perbuatan kesalahan ya, itu kita pertama-tama melakukan menstabilkan identitas anak dulu dengan prinsip bahwa melakukan kesalahan adalah sebuah proses pembelajaran. Jadi diharapkan dari perilaku yang salah anak bisa belajar dari kesalahannya itu. Jadi ibu guru begitu melihat ada kasus anak yang melakukan itu, kita panggil face to face ya, berdua aja anak itu di waktu yang tepat gitu ya. Kemudian kita tanya, tahu nggak kenapa bu guru tadi manggil kamu kesini? Iya bu, tadi saya merebut mainan teman. Terus iya ibu tahu. Kita bilang nih ke dia, iya ibu tahu berbuat salah itu wajar. Ibu juga pernah aku salah. Nah gitu, jadi distabilkan dulu identitasnya untuk menyampaikan rasa empati kita kepada anak supaya anak nggak merasa bersalah karena kesalahan yang dia lakukan itu. Ya. Jadi menstabilkan
seperti itu. Tidak ada kok manusia yang sempurna. Kamu berhak dong merasa begitu, nggak apa-apa. Nah, tapi nanti dia harus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu guru di sini kamu ibu panggil bukan untuk menyalahkan kamu atau menyalahkan yang lain, tapi kita cari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ya, itu tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, kita diskusi sama-sama. Mungkin solusinya juga dari ibu-ibu saling sharing aja ya. Di kelas masing-masing ada kejadian apa? Ya, Bu Yulia silakan. Mau bertanya tentang keyakinan kelas. Saya baru tahu ya sekarang ya peraturan kelas itu diganti jadi keyakinan kelas. Nah, untuk merencanakan keyakinan kelas nanti, misalnya di tahun ajaran baru ya Bu, kita kan bersama-sama murid, terus nanti bolehkah ada konsekuensi? Jadi salahkah kalau misalnya nanti ada konsekuensinya, misalnya keyakinan kelas yang pertama tenang di kelas misalnya. Kalau ada kalaunya nanti boleh tidak apa sampai ke tenang di kelas saja atau tertib di kelas, sayang sama teman, terus tadi teh contohnya mengantri misalnya. Terus kalau misalnya ada lanjutannya, kalau tidak begini nanti begitu, apakah jadi salah lagi gitu ya? Ya ditanyakan itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kalau seperti itu ada konsekuensi, berarti kita baru melaksanakan tugas kita sebagai pemantau. Ya. Tidak boleh ada. Sebetulnya tidak boleh. Yang terbaik itu kita harus sebagai manajer. Bagaimana cara manajer melakukan atau menyelesaikan kasus? Dengan melakukan segitiga restitusi. Cara terbaiknya seperti ini. Tadi pembawaan